Kalau ada gagasan misalnya untuk mengendalikan tingkat korupsi, lalu ditingkatkan gajinya, itu nggak masuk akal. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena yang menentukan orang itu korupsi atau tidak adalah sikap hidup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali jumpa dengan saya di Rumah Berkemajuan. Kali kedua saya kedatangan Ustadz Jumari. Selamat datang di Rumah Berkemajuan, Ustadz. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat, tidak terlalu banyak yang akan kita bicarakan. Tetapi saya ingin tertarik mengulik pandangan Pak Jumari karena ini sudah tahun politik dan biasanya di tahun-tahun politik semacam ini Muhammadiyah ini kayak menjadi gerbong yang dalam tanda kutip agak seksi untuk dijadikan sebagai satu daya tarik. Orang ingin memanfaatkan, ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai bagian dari gerbong yang ikut mensukseskan mereka dalam konteks kontestasi pemilu yang ajangnya selalu didesain selama 5 tahunan itu. Nah, kira-kira sikap terbaik, langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan? Ya, sebagai salah satu kekuatan sosial yang sangat besar, tentu semua kontestan politik itu pasti tertarik untuk melirik kepada Muhammadiyah. Ini satu ya kewajaran saja. Nah, dan secara umum Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tentu sudah sangat berpengalaman. Sudah sangat berpengalaman dengan warga Muhammadiyah yang sudah relatif peka ya. Ya, dalam bahasa persyarikatan itu kan bagi warga Muhammadiyah itu dengan isyarat saja sudah cukup gitu. Nah, sehingga kearifan yang selama ini sudah dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah ya tetap kita jaga terus-menerus. Sehingga meskipun kontestasi politik itu sangat panas ya. Tapi warga Muhammadiyah tetap utuh, tidak ada masalah yang berarti, saya kira itu. Dalam catatan sejarah kan sebenarnya Muhammadiyah bisa pernah terlibat agak mendalam ya Pak Jumari, meskipun tetap tidak berubah menjadi partai politik. Misalnya dalam kasus Masyumi misalnya, kalau tidak salah kan Muhammadiyah menjadi salah satu anggota istimewa di dalam partai Masyumi itu kan. Mungkin nggak itu terjadi kembali untuk saat ini? Ya, Muhammadiyah dan politik itu kan hubungannya ada pasang surut ya. Ketika dengan Masyumi bahkan pernah mendirikan Parmusi gitu. Lalu kemarin PAN ya, dan seterusnya ada PMB, sekarang ada Partai Umat. Pengalaman panjang hubungan Muhammadiyah dengan politik itu ternyata tetap mendewasakan Muhammadiyah di dalam memandang politik. Nah, karena sudah punya pengalaman yang bermacam-macam ya dengan berbagai variasinya, maka ya kita berharap ke depan itu yang dewasa tidak hanya pimpinan persyarikatan, tetapi seluruh warga Muhammadiyah itu juga bisa bersikap dewasa. Sehingga partisipasi aktif di dalam kontestasi politik itu tidak mengganggu perjalanan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada pertanyaan gini Pak Jumari, kenapa Muhammadiyah tidak menetapkan pilihan pada salah satu calon? Apa jawabannya? Ya karena Muhammadiyah bukan partai politik ya. Dan Muhammadiyah itu kan sudah istiqomah dengan pendiriannya bahwa setiap warga Muhammadiyah punya kemerdekaan. Punya kemerdekaan untuk
menentukan saluran politiknya masing-masing. Ya. Dan itulah yang khasnya di Muhammadiyah gitu. Oke. Kalau Muhammadiyah hanya satu warna, nanti apa bedanya dengan partai politik gitu? Artinya dengan cara berpikir semacam itu mustahil bagi Muhammadiyah untuk mengarahkan jamaahnya untuk memilih salah satu calon. Muhammadiyah sudah cukup peka. Jadi Muhammadiyah tidak mungkin mengarahkan warganya, dan warga Muhammadiyah juga tidak mungkin diarahkan ke satu kelompok. Itu hal yang mustahil. Jutaan warga Muhammadiyah kok satu warna, itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi kan di sisi lain, sebagaimana tadi Pak Jumari sampaikan, Muhammadiyah secara garis kebijakan organisasi kan membebaskan warganya untuk memilih, ataupun bahkan lebih jauh dia ingin misalnya terlibat dalam kontestasi. Apa tidak ada misalnya ya secara kultural Pak Jumari misalnya, tolong kader-kader yang berasal dari Muhammadiyah diutamakan untuk dipilih misalnya. Ada nggak kira-kira semacam itu? Ya, secara eksplisit tidak diperlukan seperti itu. Karena ya tadi sudah ada semacam kesadaran, kepekaan, dan di politik nggak gampang. Jadi misalnya Mas Yuron jadi caleg. Kemudian Mas Yuron menjadi mubalek di satu jamaah. Belum tentu kok jamaah itu milih Mas Yuron. Karena untuk persoalan politik itu ada kalkulasi-kalkulasi lokal ya. Ada kearifan lokal yang pertimbangannya sangat banyak. Artinya orang Muhammadiyah ya menentukan pilihan politiknya itu faktornya sangat beraneka ragam. Tidak hanya satu faktor saja. Jadi kesamaan kader Muhammadiyah itu belum tentu menjadi kesamaan pilihan politik. Saya pengen tahu pandangan Pak Jumari tentang ini kan pesta demokrasi kita yang 5 tahunan itu kan ongkos politiknya sangat tinggi. Gara-gara itu kemudian akhirnya memicu orang-orang yang terpilih pada akhirnya untuk korupsi dan lain-lain untuk mengembalikan modal yang harus dia keluarkan. Sebagai warga persyarikatan, apa kira-kira sumbangsih kita dalam hal itu? Ya, ini menjadi problem yang ruwet ya. Ruwet ya, jadi lingkaran setan, sulit untuk diurai. Sebab orang tidak korupsi itu bukan soal kepemilikan harta. Jadi orang itu kalau memang sudah rakus terhadap harta, punya banyak pun pengen memiliki lebih banyak. Jadi kalau ada gagasan misalnya untuk mengendalikan tingkat korupsi, lalu ditingkatkan gajinya, itu nggak masuk akal. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena yang menentukan orang itu korupsi atau tidak adalah sikap hidup masing-masing. Ketika orang itu punya sikap hidup yang sering saya sampaikan di mana-mana, hidup sederhana, maka dia tidak akan korupsi. Tapi kalau dia itu pola hidupnya hidup mewah, meskipun hartanya banyak, kecenderungan korupsi tetap ada. Dulu kalau kita flashback ke zaman sejarah ya. Kenapa Umar bin Abdul Aziz sukses mengelola masyarakat? Itu bukan karena masyarakatnya kaya. Karena Umar bin Abdul Aziz sendiri menerapkan pola hidup sederhana. Sehingga masyarakatnya itu jadi malu kalau menerima zakat gitu. Bukan karena masyarakatnya kaya loh ya, tapi karena punya sikap hidup yang elegan, yang sederhana, dan itu dicontohkan oleh pemimpinnya. Sehingga tanpa menaikkan gaji pun itu korupsi akan terkendali. Artinya yang harus dibangun di masyarakat adalah sikap mental semacam itu ya? Ya, dan sikap mental di Muhammadiyah itu kalau ditularkan kepada kelompok lain itu bisa mengendalikan itu. Tapi jangan sampai juga malah orang Muhammadiyah tertular oleh perilaku hidup orang lain. Karena mental Muhammadiyah itu kan sudah terbentuk. Mental berkorban, mental memberi bukan mental menerima. Kalau anggota DPR itu mentalnya seperti orang Muhammadiyah, ya insya Allah korupsi otomatis akan
terkurangi. Oke, Pak Jumari, saya ingin mengajak bicara Pak Jumari terkait dengan beberapa saat yang lalu PP Muhammadiyah itu kan menerbitkan SK kalau tidak salah nomor 616 tahun 2023 tepatnya tanggal 18 September. SK itu secara praktis sesungguhnya adalah kayak semacam berisikan norma ya atau aturan-aturan bagi warga persyarikatan yang akan mencalonkan diri mau jadi DPR, mau jadi DPD pada semua tingkatan level. Apa sebenarnya substansi yang ingin disampaikan SK itu dan sebaiknya bagaimana kita meresponnya? Saya punya asumsi bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan SK nomor 616 itu adalah untuk kemaslahatan masa depan persyarikatan. Juga masa depan warga Muhammadiyah yang berminat dalam kontestasi politik itu. Sehingga dan kalau kita membaca dengan cermat wah itu PP Muhammadiyah sangat bijaksana. Sangat bijaksana sehingga tidak ada kader Muhammadiyah baik sebagai pimpinan persyarikatan, di unsur pembantu pimpinan atau di amal usaha yang sesungguhnya dirugikan oleh SKPP itu. Itu menurut saya PP Muhammadiyah itu sangat bijaksana. Kalau pimpinan persyarikatan jadi calon tetap kemudian non aktif, itu kan dia jadi lebih leluasa di dalam kampanye dan lain-lain, lebih leluasa, tidak terkendala oleh baju Muhammadiyah gitu. Saya kira ini bagus untuk Muhammadiyah dan bagus untuk calon. Yang sering disebut oleh sebagian warga itu kan itu tidak membuat mereka seperti dianaktirikan. Enggak, itu justru Muhammadiyah sangat menghargai kadernya yang seperti itu. Kalau misalnya ada kader yang merasa dianaktirikan, ya biarkan aja. Kalau saya selalu flashback ke perjanjian Hudaibiyah. Dulu dalam perjanjian Hudaibiyah itu kan ada klausul kalau ada orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam, disuruh kembalikan ke Mekah loh. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak dikembalikan gitu. Sampai kemudian muncul kasus Abu Basir itu. Klausul itu membuat orang ring 1 umat Islam pada waktu itu Umar bin Khattab marah gitu. Tapi Nabi Muhammad tetap sangat bijaksana menerima itu. Dan itu kemenangan umat Islam di jangka masa depan gitu. Kalau misalnya kalau kader Muhammadiyah kemudian karena SK itu lalu mutung, ya biarkan aja. Buat apa ngopeni orang mutung? Kalau dia itu kader sejati dalam posisi yang bagaimanapun, dia tetap taat kepada persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tidak salah Pak Jumari, salah satu pasalnya itu kan berbunyi kalau ada pengurus pimpinan kok dia nyalon maka dia non aktif. Tapi kalau dia jadi dia berhenti. Kalau nggak jadi boleh kembali. Ini kan artinya kayak semacam kalau jadi berhenti itu kan berarti mungkin maksud Muhammadiyah agar dia totalitas kan? Oh iya, agar kalau jadi anggota DPR misalnya atau anggota DPD kemudian dia diminta berhenti, itu biar totalitas di dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara sehingga tidak terkungkung oleh baju Muhammadiyahnya itu. Jadi bagi Muhammadiyah, siapapun kader Muhammadiyah ketika sudah berkhidmat untuk bangsa, ya totalitas di bangsa itu. Jangan hanya memikirkan Muhammadiyah gitu. Nah, harapan kita kan yang seperti ini menjadi teladan bagi siapapun. Ketika seseorang itu sudah terpilih, apapun latar belakang partai politiknya, ya ketika sudah menjadi pemimpin bangsa ya berkhidmat untuk bangsa, bukan untuk partai yang mengusungnya. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin dicontohkan oleh Muhammadiyah.
Kalau misalnya ya terpilih kok kemudian lupa kepada Muhammadiyah, itu ya memang kader agak kurang baik lah. Tapi kalau kader yang baik itu meskipun sudah nonaktif di Muhammadiyah tetap tidak melupakan Muhammadiyah, mestinya begitu. Artinya aturan PP ini didesain untuk benar-benar kemaslahatan semuanya ya? Iya. Muhammadiyah secara organisasi punya kepentingan, tapi Muhammadiyah secara organisasi juga ingin memanusiakan kan sejatinya. Iya. Jadi sangat menghargai ya. Betul. Menghargai pengkhidmatan seorang kader Muhammadiyah kepada bangsanya. Saya kira pertanyaan sederhananya gini Pak Jumari, gimana kalau ternyata ada di misalnya taruh daerah tertentu yang tidak menerima keputusan semacam ini, sebaiknya apa yang perlu disarankan kepada mereka? Ya begini, kita sebagai pimpinan, kalau sudah ada instruksi atau keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, maka tugas pimpinan itu memimpin warga Muhammadiyah untuk mentaati dan melaksanakan instruksi itu. Jadi bukan malah ngompori atau memanas-manasi. Tugas kita itu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan persyarikatan. Instruksi itu untuk ditaati, bukan untuk jadi bahan diskusi. Kalau sudah diberi instruksi kok masih didiskusikan, itu ya namanya apa? Jadi tugas kita ya sekali lagi sebagai pimpinan itu justru memimpin warga semaksimal mungkin mentaati keputusan pimpinan persyarikatan. Nah, saya kira gitu. Dan saya kira itu tradisi Muhammadiyah banget, Pak ya. Iya. Jangan malah berusaha tidak mentaati lalu ngajak orang lain tidak taat, itu kan tidak elok ya. Iya. Oke Pak Jumari, terima kasih. Saya kira bagi teman-teman Rumah Berkemajuan yang nonton video kita, bagi Anda yang belum membaca SK 616 itu sebaiknya dibaca dulu, dicermati dulu, baru kalau mau komen boleh ya, tapi kalau belum jangan berkomentar sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu. Karena tadi Pak Jumari sudah menyampaikan ada kebijaksanaan luar biasa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat dan itu untuk kemaslahatan kita semua. Sampai ketemu di Rumah Berkemajuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.